Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan puan. Ketemu lagi dengan saya Devi Herlina SHMKN, Ketua Bidang Ekonomi dan UMKM-nya DPP Puan Indonesia. Nah, hari ini kita akan gabung dengan narasumber kita, yaitu Pak Alia Rohali. Nah, Pak Alia ini adalah, pasti kalian semua udah tahu ya, bahwa beliau adalah salah satu mantan putri Indonesia, kemudian None Jakarta Barat, kemudian sekarang berkarir di sebagai notaris di Kota Depok. Nah, hari ini kita pasti akan membahas mengenai bagaimana menjaga antara kecantikan dan kemampuan wanita di lapangan gitu, sebagai perempuan-perempuan yang menjadi inspiratif banyak orang. Nah, aku masih nunggu nih kawan puan yang lain yang masih join. Yuk, jangan sampai lupa. Aku tunggu nih, kita joinnya ya, kawan-kawan puan yang lain, sambil kita tunggu Mpok Alia nih untuk join di dalam live kita hari ini. Kawan-kawan puan yang lain sekalian, aku akan invite ya. Ini ID pribadi aku. Jangan lupa teman-teman, kita sudah live ya di Puan Amanah bersama Alia Rohali. Aku tunggu. Teman-teman, kita oke. Jadi kita masih tunggu nih kawan puan yang lain, sambil kita tunggu Mpok Alia gabung di acara live hari ini. Oke, kita tunggu ya. Kita masih juga tunggu untuk live sekarang. Aku mau say hi dulu nih buat kawan-kawan puan yang udah join. Hari ini kita ada free pouch makeup loh untuk teman-teman yang berpartisipasi di acara hari ini. Nah, aku masih nunggu kawan-kawan puan yang lain untuk berpartisipasi. Oke. Nah, ini sudah siap invite Bu Alianya. Invite join. Sebentar ya kawan puan. Oke. Nah, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku manggilnya Devi apa Unyil? Terserah Mpok Alia aja. Thank you loh, Mpok udah mau gabung nih di acara live-nya Puan nih. Sama-sama, terima kasih juga.
Say Tuh, hi cantik dulu. banget sih, Nyil. Itu dong, say hi dulu dong sama Oh iya, temen-temennya. ya Allah. Hai semuanya yang udah join siang hari ini. Dari Puan Amanat juga, terima kasih udah invite aku buat ngobrol-ngobrol bareng Ibu Notaris yang hits ini ya. Mm-mm. Ini kalau notaris tuh senior tapi umurnya junior. Jadi aku manggilnya Unyil. Tapi Jadi ini Ibu Devi, Ibu Devi. jadi kawan, nah, aku manggilnya jam Po aja kali ya. Po Iya, Alia, kok aja. salah satu putri Indonesia terlama, ya Po ya. Terlama Ini banget. ini salah satu apa namanya putri Indonesia favorit aku nih. By the way, beliau juga salah satu MC di pernikahanku. Iya, jadi kamu belum ada cowoknya tapi udah ada MC-nya ya, Nyil? MC, pokoknya MC-nya dulu tuh pengen banget harus Alia Rohali. Dan jadi kenyataan guys, ternyata tuh kawan Puan Alia ini sumpah itu orangnya tuh ramah banget. Pokoknya kalau kalian ketemu Bu Alia tuh minta foto berpuluh-puluh kali pun dia pasti senyum selalu. Udah menyaksikan sendiri ya, Nyil ya. Saksi hidup ya. Jadi kayaknya nih mesti serius nih Po. Ini jadi Oh iya, lagi iya. jadi host. Oh iya, baik, pengen baik. kayak pengen Oke, jadi host kayak Waalaikumsalam. Aku juga lagi mau menjawab salam dulu tadi banyak yang assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih sudah join. terima kasih kawan Puan sudah join di live-nya Puan Anak bersama Alia Rohali, salah satu putri Indonesia terlama, tercantik, terbaik kayaknya nih ya. Aduh, amin. Oke, hari ini nih Po, jadi memang Puan Amanat itu setiap hari Kamis jam 1.30 sampai jam 14.30 kita memang ada khusus untuk bulan ini adalah kita membahas mengenai kecantikan wanita. Dan yang berhubungan dengan tersebut lah, kayak kemarin ada lipstick, ada make up, ada makeup artist. Jadi memang kita mengundang narasumber-narasumber yang memang salah satu expert di bidangnya. Nah, kita tutup nih akhir bulan ini dengan masterpiece-nya dari semua kecantikan perempuan ratu-ratuan di Indonesia. Salah satunya adalah Putri Indonesia. Kita semua pasti tahu ya, Putri Indonesia itu adalah salah satu ajang bergengsi impian semua wanita. Sayangnya saya pendek kok. Kalau tinggi pengen juga ikutan ya, tapi tinggi badan tidak memenuhi syarat, udah dicoba kayaknya. Jadi memang banyak Rezeki teman-teman yang masing-masing kasih. ya, Dev ya. Jadi kawan Puan tuh banyak yang bilang, kita pengen tahu dong ratu-ratuannya yang paling berhubungan dengan semua materi kita, tema kita selama. Jadi mungkin Pak Aya ini kita kasih kesempatan untuk menceritakan gimana sih asal muasalnya bisa menjadi seorang putri Indonesia. Baru nanti kita geser ke pertanyaan-pertanyaan tuh yang mau tanya pribadi-pribadi udah langsung join, jangan sampai lupa tulis pertanyaan tuh di kolom ya. Monggo Pak Aya, cerita Pak Aya gimana? Oke, ikut putri-putrian ya, beauty pageant. Ini kaitannya berarti erat sekali dengan kecantikan gitu ya, Dev. Suaraku jelas nggak, Dev, by the way? Jelas banget. Oke. Cuma sebenarnya sih basically dulu niatan aku untuk ikut pemilihan Putri Indonesia itu karena pengen punya prestasi lah di usia muda gitu. Jadi aku punya moto gitu ya, selagi masih muda harus banyak melakukan berbagai macam kegiatan. Jadi kan sebelumnya itu aku udah noni Jakarta, Dev gitu. Nah terus setelah selesai jadi noni Jakarta, biasa dong ya kan remaja ambis ya. Jadi apalagi nih gitu. Nah kebetulan waktu itu Indra Sudiro sama Vena Melinda itu putri Indonesia yang sebelum aku tuh senior di kampus Trisakti gitu. Jadi kayaknya ngeliat mereka tuh mereka berdua aduh udah cantik, pintar, baik gitu. Pengen banget bisa punya prestasi seperti mereka. Ya udah akhirnya setelah melihat pengumuman tuh di dulu masih mading ya, belum ada medsos dong zaman dulu. Jadi di mading kampus ada pengumuman ikuti pemilihan Putri Indonesia gitu. Ya udah aku langsung mendaftar gitu, langsung mendaftar dan alhamdulillah terpilih menjadi finalis dan terus jadi pemenang deh alhamdulillah. Nah terus kenapa tadi kan Devi nyebutin terus ya terlama gitu. Jadi memang itu ada insidennya gitu, ada insidennya karena aku ikut pemilihan Miss Universe itu tahun 96. Terus di Indonesia tuh pro dan kontra yang luar biasa banget sampai akhirnya terus dilarang ada pemilihan putri-putrian lagi
Jadi sampai 4 tahun aku jadi Putri Indonesia, alhamdulillah gitu. Sampai aku kawin, punya jani, baru lepas jabatan. Oh, Gitu ceritanya. insiden tersendiri ya kalau ya terhadap yang 4 tahun itu ya. Tapi sih Ya, untuk hari ini sih memang konselnya kita tuh pengen tahu dalam suatu pageant, beauty pageant itu apa sih yang menjadi poin utama? Apakah ya, hanya kecantikan kah ataukah seperti apa gitu? ya pokoknya tidak bisa dipungkiri ya, pastinya itu ada persyaratan secara fisik gitu. Dalam arti tadi Devi juga bilang tinggi badan, terus kebugaran tubuh juga gitu. Kita terlihat menarik. Kalau menurut aku sih itu wajar-wajar aja karena kita kan akan menjadi ya duta lah, akan menjadi beauty queen gitu ya. Tapi pada akhirnya yang juga aku pelajari kecantikan itu tuh relatif banget gitu loh Dev. Jadi nggak bisa ada standarisasi gitu bahwa yang cantik itu yang paling tinggi atau yang paling putih atau yang paling uh, slim badannya, nggak seperti itu. Jadi cantik tuh pada akhirnya relatif. Jadi itu tuh kayak cuma saringan awal aja deh gitu. At the end tuh bagaimana kecantikan dari dalam sih menurut aku yang paling berpengaruh gitu ya. Personality, karakter, terus wawasan juga gitu. Karena aku tuh dulu waktu pemilihan Putri Indonesia itu aku nomor 2 paling pendek, Dev. Jadi yang lain tuh Oh, tinggi-tinggi. Ini aku nih nomor 2 paling pendek waktu pemilihan Putri Indonesia. Tapi terus aku yang menang gitu kan. Berarti jadi bukan masalah fisik semata gitu ya. Ada penilaian-penilaian lainnya gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau misalkan merasa badan kurang tinggi dan sebagainya yang mungkin kita nggak sesuai dengan standar kecantikan anggapan orang gitu ya, itu jangan berkecil hati karena kita masing-masing tuh punya kelebihan, kekurangan yang harus kita appreciate dan kita cintai gitu loh, kelebihan dan kekurangan kita itu. jadi tadi kayak saya dengar gitu kan, kayaknya Pak Alio bilang bahwa ternyata semua itu nggak cuma masalah kecantikan. Nah, ada poin yang memang kita pengen tahu apa apa sih yang paling selain kecantikan kan tadi kayak wawasan, kemudian cara bicara. Menurut Mpok Alia nih, seorang yang memang kalau kita lihat adalah salah satu ikonnya kecantikan, itu attitude yang seperti apa sih yang bisa membuat kita tuh menjadi cantik tidak hanya fisik saja gitu. Mungkin kawan puan jadi pengen banyak yang aku nggak cantik nih, aku nggak begini nih, tapi gimana sih orang tuh biar bisa kelihatan bahwa inner beauty ini aku nih cantik nih. Attitude seperti apa sih seorang putri yang ada di dalam beauty pageant itu? Ya sebenarnya sih ini nggak dikhususkan pada seorang beauty queen aja ya gitu, tapi wanita pada umumnya lah gitu. Itu tadi yang aku bilang, kita tuh harus memiliki karakter yang positif gitu loh Nyil, menurut aku. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Karena kan orang pasti ya sama seperti kita lah, pengen pengen dihargai lah gitu ya, sebagai sebagai manusia gitu. Nah jadi bagaimana kita juga berinteraksi dengan orang lain gitu, itu juga merupakan adab akhlak juga gitu ya, yang akhirnya orang bisa appreciate kita dan sehingga bisa menilai kita itu cantik luar dan dalam gitu. Jadi karakter yang positif aja sih yang harus dimiliki, tapi tentu aja itu semua juga apa ya, tidak lahir begitu saja gitu ya Nyir. Itu juga sesuatu yang harus dibentuk gitu loh, harus harus ada ikhtiarnya juga gitu kalau menurut aku gitu. Karena kan kita manusia pasti nggak lepas dari ya kehilafan, kesalahan gitu ya. Mungkin ada juga kok yang menilai aku tuh jutek gitu. Suamiku aja bilang aku tuh jutek loh Dev gitu. Karena mungkin kadang-kadang orang nggak paham gitu ya kalau suasana hati lagi nggak bagus atau apa, terus kelihatan mungkin cemberut atau apa sehingga kelihatan jutek gitu. Nah tapi ya kembali lagi kita nggak boleh judgmental ya, karena terkadang apa yang kita lihat tuh bukan seperti itu gitu yang sebenarnya gitu. Jadi berusaha membangun karakter yang positif lah gitu loh, mencintai diri Jadi sendiri poinnya, dan juga mencintai orang lain. jadi poinnya itu kita harus cinta dulu sama diri kita sendiri, maka aura positif itu pasti mau nggak mau akan keluar ya Pak ya. Artinya bahwa kecantikan itu physically itu tidak nomor satu ya. Bahkan di ajang beauty pageant pun attitude, inner beauty, positive thinking itu ternyata menjadi satu penilaian tersendiri juga ya Pak ya. Kalau kita lihat ya.
Nah, benar. ada lagi, ada Betul. pertanyaan lagi nih, Mpok. Positive thinking itu penting loh, Nyil, apalagi di era sekarang. Ya. Betul. Oh iya, Suaranya, sorry Mpok, suaranya putus-putus ya. Nyil, Gimana ini Mpok? Bisa sinyalku ulang? apa sinyal kamu sih, Nyil? Yang berbet? Kayaknya, kayaknya sih sinyal di sini deh mungkin. Tapi udah oke? Udah oke? Udah sih Udah. sekarang. Udah oke. Jadi kawan-kawan Puan jangan heran ya kalau Mpok tuh saya kadang-kadang bingung mau manggil Devi apa mau panggil Unya karena kita kan memang di tempat kita bertugas tuh emang udah kayak kita temen deket lah jadi Mpok tuh kalau manggil aku udah kebiasaan Unil karena aku tuh paling muda ya Mpok ya tapi paling senior ya Mpok. Oke, jadi memang Betul, seberapa paling muda seberapa kamu. penting peran menurut Mpok sendiri kira-kira Oh, Nyil, sinyalnya paling deh, penting Nyil, itu kamu. lingkungan yang seperti signalnya kita ya kayaknya di sini sebentar biar diiniin dulu. Oke. Sudah? Sudah oke? Sudah oke Belum. ya? Seberapa Ini penting apa, Nyil? belum. Seberapa penting sih menurut Empo bahwa karakter si inner beauty ini terbentuk dalam sistem keluarga itu sendiri? Iya, pasti ya. Karena kan kita juga sebagai seorang ibu tuh kita diajarkan madrasah pertama itu dari ibunya gitu ya. Jadi kan pasti segala macam adab gitu, terus akhlak gitu ya. Itu kan pasti lahirnya dari rumah gitu ya, Nyil. Jadi itu yang memang harus dikuatkan sih kalau menurut aku, value yang ada di dalam rumah gitu. Sehingga pada saat nanti kita keluar gitu bertemu dengan orang lain, dengan orang banyak dan berbagai macam uh, apa ya, berbagai macam pola orang gitu, akhirnya kita tuh bisa tetap berada di rel yang tepat gitu lah dengan value yang sudah kita miliki dalam keluarga. Apalagi saya sebagai seorang ibu sekarang dari 3 orang anak perempuan, nih PR yang sangat besar banget gitu untuk menanamkan nilai-nilai atau value yang positif begitu ya di dalam keluarga gitu. Oh, jadi memang poin itu terpenuhi ya terhadap anak-anak di rumahnya, apalagi anak-anak perempuan akan meniru ibu kita sedikit banyak pastinya ya, Mbak ya. Betul, betul. Artinya Karena memang anak-anak itu kan pasti akan melihat lebih dulu gitu, lebih gampang melihat gitu ya daripada dengerin omongan kita gitu. Jadi kita memberikan contoh itu buat mereka tuh lebih masuk gitu kayaknya, yang akhirnya mereka bisa 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 tiru gitu loh daripada kita bawel gitu ya. A B C D E F G gitu malah mereka gedek gitu kan. Jadi nggak menjalankan maksud baik kita gitu. Tapi kalau kita memberikan contoh itu mereka melihat tuh lebih mudah meresap lah gitu kayaknya. ya berarti no wonder ya anak-anaknya Mbak Alia ini berprestasi semua kalau kita bisa lihat di Instagramnya beliau ya. Sepertinya sangat mengikuti jejak dari ibunya yang hebat jadi kita memang penting banget ya bangsa yang besar adalah bagaimana anak-anak mudanya milenialnya dididik oleh ibu-ibu yang memang hebat juga gitu hebat juga kan eh, nggak harus punya title atau apa tapi lebih kepada bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita bersikap yang baik bertutur kata yang baik dan punya positif mind ya kok ya kayaknya itu poinnya ya kok. Nah ini Iya, kawan puan pokoknya kita harus selalu positive thinking sih. positif thinking kayaknya ini poinnya nih kawan puan dari Mpok Alia itu bahwa adalah positif thinking itu penting banget karena positif thinking itu menurut saya sih itu akan membantu kita melihat bagaimana kekurangan orang lain dan menjadikan itu suatu hal yang nggak gampang bikin kita bete ya Mpok atau kalau anak sekarang bilang baper ya Mpok ya. Iya benar Baik, karena karena kan kita hidup di apa ya di lingkungan masyarakat yang beragam ya, yang plural gitu, heterogen dan kita tuh nggak akan pernah bisa 100% juga selamat dari lisan orang lain gitu misalnya atau dari gibahan orang lain gitu misalnya ya. Tapi kalau kita atau judgement orang lain gitu. Kalau kita nggak positif tinggi pasti udah baper aja bawaannya gitu. Akhirnya kitanya juga nggak tenang gitu ya dalam hidup mikirin omongan orang terus gitu. Jadi kita harus positive thinking gitu bahwa
ya dicari positifnya lah segala sesuatu gitu loh Nyil, dicari hikmahnya, dicari kebaikannya gitu loh. Dalam keadaan yang sesulit apapun tuh pasti ada gitu, dalam keadaan yang seburuk apapun tuh pasti ada gitu kebaikannya kalau kita mau melihatnya tuh ke sana gitu. Kawan-kawan, itu harus benar-benar kita ingat tuh dari seorang Pak Alia bahwa jangan melihat buruknya orang lain, tapi cobalah untuk melihat semua yang positif yang terjadi supaya kita juga hati kita juga selalu bahagia ya Mpok ya. Kayaknya gitu ya Mpok, poinnya Mpok ya. Iya Jadi bersih ada kan lagi, berusaha ya. jadi Mpok ini ada lagi pertanyaan dari kawan Puan nih Mpok. Siapa orang yang berperan penting dalam hidupnya Mpok selama ini? Siapa? Orang yang paling Berperan penting ya. Ya, tapi ya kalau paling tuh berarti cuma satu ya. Cuma gue ada beberapa sih. Ya pasti keluarga gitu yang pertama ibu udah pasti yang selalu jagain kita lah, itu mah gak usah dihitung ya karena udah pastilah kalau ibu bapak tuh udah pasti gitu. Tapi selain itu yang punya peranan penting dalam hidup aku tuh kakak dan adikku. Jadi mereka tuh aduh luar biasa deh. Kita tuh bener-bener sering banget ya kalau lagi ngobrol tuh kita saling bersyukur gitu. Kita tuh alhamdulillah banget ya, bersyukur banget ya kita diberikan nikmat ini, dalam arti sesama saudara itu rukun, saling sayang, saling cinta, saling support gitu ya Nyil. Karena banyak juga yang tidak mendapatkan nikmat seperti itu gitu. Dan mereka tuh support system terbesar aku gitu. Mensupport dalam keadaan aku lagi di atas, dalam keadaan lagi di bawah, paling bawah sekalipun gitu. Yang selalu ada tuh mereka gitu, yang gak pernah judgmental, yang selalu mensupport gitu. Jadi buat aku tuh treasure yang juga luar biasa besar tuh buat kehidupan aku tuh kakak-kakakku dan adikku ini satu orang cowok gitu. Itu sih. itu berarti artinya kembali lagi ke pendidikan seorang ibu mendidik anak-anaknya pada saat mereka masih kecil, bagaimana saling mencintai antar keluarganya dulu, baru apa namanya kita dengan orang lain ya Pak ya. Dan itu nikmat yang belum tentu semua orang bisa dapat. Saya setuju dengan itu. Dan menurut saya memang Iya keluarga bener. Ya kita kan sebagai itu notaris poin. juga paham ya, Iya iya betul. sebagai notaris kan ada yang berebutan warisan lah, ada yang apa, kita suka menyaksikan sendiri kan kayak gitu kan Gil. Nah, jadi maksudnya itu tidak semua nikmat yang orang bisa dapatkan gitu. Jadi kita harus mensyukuri gitu. Jangan take it for granted kalau kita diberikan hubungan yang baik dengan saudara gitu. Ya itu kawan puan juga harus catat juga tuh bahwa kasih sayang antar saudara itu memang salah satu yang poin yang utama juga setelah orang tua ya. Artinya itu yang akan bisa membuat kita tuh bersikap positif di luar sana. Gitu. Karena kebahagiaan utama justru di dalam rumah ya Mpok ya, sebetulnya ya Mpok. Nah sekarang Setuju. ada yang tanya bagaimana nih Mpok masukan to manage stress. Ya kita bisa tahu ya Pak Alia ini notaris, kemudian pasti masih menjadi pembicara-pembicara, MC dan segala macam dengan kesibukan beliau di luaran. Bagaimana sih memanage stres gitu day to day-nya? Nah, coba kita dengarkan. Stress ya. Iya. Yang pertama sih itu tadi ya positive thinking, tapi memang tidak mudah ya Nyil untuk kita bisa ngomong gampang amat ngomong positive thinking gitu. Kadang-kadang kalau ada orang yang nyebelin juga kita pasti bete gitu. Memang gitu. Itu semua ternyata ada ilmunya juga Nyil gitu. Maksudnya gini, aku tuh juga udah dari 2007 lah ya gitu. Aku mulai mendalami atau mulai belajar dengan lebih serius ilmu agama gitu ya Nyil ya. Dan ternyata tuh di agama ya aku agama Islam tuh banyak sekali konsep-konsep dalam kehidupan tuh yang kita tuh nggak pahami, tapi justru itu kata kunci banget gitu loh untuk supaya kita tuh bersikap terhadap segala sesuatu tuh udah ada jawabannya gitu loh Nil, bagaimana kita harus bersikap gitu ya. Nah kalau kita tahu mengenai hal itu kayak lebih ya udah semuanya tuh pada akhirnya serahkan aja gitu sama Allah gitu, and everything will be okay gitu. Nah itu cara aku selalu berusaha bersikap positif dan mengambil hikmah dari segala sesuatu. Dan itu juga sebagai salah satu cara aku untuk memanage stres ya gitu. Jadi kalau kita nggak dapat suatu rezeki misalkan, kita nggak terus jadi stres. Ya emang kadarullah bukan jatah kita gitu loh, emang bukan milik kita gitu. Jadi ya udah nanti Allah pasti akan tetapkan yang lain gitu buat kita gitu. Semua tuh udah
udah ada aturannya gitu. Kita cuma berikhtiar aja gitu yang penting. Itu yang paling utama sih gitu. Kita harus kembalikan kepada agama segala sesuatu kalau untuk memanage stres. Sama mungkin yang ringannya tuh aku olahraga gitu ya, terus aku nonton drakor gitu. Nah itu juga bisa memanage stres banget tuh kalau lagi kerjaan tuh puyeng ya dengan akta-akta gitu, kayaknya aduh gue pengen nonton drakor, itu pasti ketawa-ketawa atau happy-happy ketawa. Ya gitulah, itu juga sebagai salah satu cara aku memanage stres gitu. Jadi semua pasti punya caranya masing-masing, tapi yang paling utama itu adalah pelajari lebih dalam lagi lah mengenai konsep-konsep kehidupan gitu. Kita ini hidup lama di dunia bukan berarti tahu segalanya loh gitu. Banyak banget ilmu yang mungkin kita nggak ketahui dan itu harus dicari tahu gitu. Nah, makanya kita harus meluangkan waktu untuk itu gitu, Nyil. Nah, itu salah satu lagi poin penting bahwa memang semua itu harus kita kembalikan ke agama ya, karena memang agama itu tiangnya kita dalam kehidupan. Nah, mungkin kawan puan bisa ambil banyak positifnya bahwa nggak sendiri yang stres ya, kok ya menghadapi kehidupan ini. Tapi kalau kita kembali ke agama, harusnya sih itu everything will be okay, gitu kan. Dari Allah is guide us. Betul. Akan masuk. Jadi memang pertanyaan lagi nih Po. Pertanyaannya banyak nih Po ya. Tuh lihat ya. Jadi aku harus ngelis nih satu-satu pertanyaannya. Ini Po, ini ada yang kawan-kawan udah titip lama. Apa keistimewaan perempuan dibandingkan laki-laki menurut Po sebagai perempuan yang pernah ada di dunia beauty pageant ya, yang notabene ada yang menganggap positif, ada yang menganggap negatif. Nah, kira-kira apa sih keistimewaan perempuan itu selain dibandingkan dengan laki-laki? Yang berbeda ya, aku pikir sih itu udah nggak perlu dibeda-bedakan lagi gitu ya. Maksudnya dicari persamaannya atau perbedaannya gitu dengan laki, karena ya secara kodrat itu emang berbeda ya, Nyil ya gitu. Laki punya kelebihan, kita juga punya kelebihan gitu. Kalau buat aku, gimana sih kita memaksimalkan, menjalankan apa yang sudah ditakdirkan lah ya, perannya masing-masing itu dengan baik gitu. Karena nggak akan mungkin bisa membanding-bandingkan, menyamakan pria dan wanita tuh nggak akan bisa gitu, karena semua udah ada fitrahnya masing-masing gitu ya, Nyil ya. Tapi perbedaan yang justru membuat kita spesial gitu ya, pastinya secara kodrati kita ya hamil, melahirkan, menyusui gitu ya. Sama menurut aku perempuan itu luar biasa sih, karena memang diberikan kodrat multitaskingnya itu loh, Nyil. Itu kan sesuatu yang membedakan kita ya dengan laki-laki itu ya, multitaskingnya gitu. Kalau bayangin deh kalau perempuan nggak diberikan anugerah multitasking tuh udah nggak tahu kayak apa deh gitu ya. Maksudnya anak gitu, aku anak 3 gitu, itu permasalahannya itu beda-beda gitu, dan kadang-kadang harus diselesaikan pada waktu yang bersamaan gitu ya, belum kerjaan, belum hal lainnya, urusan suami dan sebagainya, kadang-kadang urusan orang tua gitu. Kalau kita nggak multitasking gitu tuh berantakan deh pokoknya semua kayaknya kehidupan gitu ya. Di rumah tuh juga pasti berantakan gitu. Jadi itu sih kalau menurut aku, kita diberikan anugerah untuk bisa multitasking, untuk bisa berperan ganda, itu sih yang luar biasa gitu. Karena ternyata yang harus dihandle perempuan tuh banyak banget gitu. Yang bisa sehingga akhirnya rumah tangga tuh atau keluarga itu berjalan gitu ya. Gitu, Nyil. Jadi memang keistimewaannya wanita itu sama pria itu kita nggak bisa bilang ini lebih istimewa, itu lebih istimewa ya Po. Semua masing-masing punya kodratnya masing-masing. Tapi memang yang paling menonjol dari perempuan adalah si multitasking itu ya Po ya. Jadi kawan puan kita tuh memang perempuan-perempuan tuh memang hebat banget sih kalau saya lihat. Apalagi saya sekarang udah bergabung di Puan Amanat ini, memang saya bisa melihat banyak perempuan-perempuan hebat yang bisa melakukan apapun gitu untuk politik, untuk masyarakat, untuk keluarga, dan mereka bisa melakukan itu berbarengan sih menurut saya ya, selama saya ada di Puan ini kan. Jadi memang kawan-kawan Puan kita tuh harus bersyukur sebagai wanita gitu. Kita bisa melakukan hal berbarengan gitu kan. Dan itu benar-benar saya rasakan nih, karena newbie ya, mommy newbie kan, artinya bagi anak laki-laki. Tapi memang kita ketika jadi seorang ibu itu emang benar-benar punya kekuatan
Makanya memang apapun yang kita lakukan sekarang tuh, kalau ketika punya anak nih kawan-kawan puan ya, kita tuh pasti akan berpikir 1000 kali. Misalnya mau marah gitu kan, suara kenceng, pasti anak kita tuh ikutan seperti itu. Jadi kalau seperti Pak Alia bilang ya, bahwa kita nih madrasahnya anak-anak, jadi kawan-kawan puan tuh percakapan hari ini tuh bisa kita ambil poinnya banget, bahwa kita sebagai seorang ibu nantinya akan menjadi contoh dan akan memberikan contoh. Jadi itu emang nggak hanya berlaku di dunia putri kecantikan maupun itu, tapi di dunia nyata pun justru attitude itu justru lebih penting gitu ya. Dan tetap kita harus selalu cantik ya, Mpok ya, buat suami ya. Iyalah, kalau itu kan juga salah satu kodratik kita sebagai betul. Yang utama buat suami dulu ya, baru buat yang lain. Oke, ini lagi ada pertanyaan nih, kok teman-teman kan lihat nih, Alia Ali SH MH MKN. Kayaknya panjang banget tuh gelarnya juga. Jadi ceritanya tuh bagaimana sih tiba-tiba pengen terjun ke dunia hukum? Nah, ini bahasannya menarik nih, karena itu nanti saya akan bahas lagi dengan sambungannya dengan attitude kita sebagai wanita hukum. Nah, coba Mpok ceritain dulu. Kenapa kesana? Kenapa apanya? Kenapa arahnya ke bidang hukum? SH, MH, MKN. Oh, oke. Iya. Jadi memang aku tuh cita-cita sejak kecil sih pengen jadi sarjana hukum, terus pengen jadi bintang film gitu. Jadi alhamdulillah juga cita-cita masa kecil itu dua-duanya Allah wujudkan ya. Eh, jadi walaupun aku waktu itu udah sibuk sebagai presenter, pemain sinetron dan sebagainya, itu juga nggak menghalangi aku gitu untuk sekolah lagi gitu ya Nyil ya. Jadi di sela-sela kesibukan, ngurus anak, syuting, jadi presenter, segala macam tuh aku masih kuliah dulu tahun 2003 tuh ngambil MH. Terus sampai tahun 2007 aku lulus, terus aku 2008 lagi gitu kuliah lagi MKN. Itu jadi mulai sempat yang lagi hamil, terus 2 kali tuh aku kalau nggak salah deh kuliah sambil hamil, sambil sidang dan sebagainya gitu. Jadi pokoknya ini juga poin ya bahwa kita sebagai perempuan tuh juga walaupun kita sudah punya suami, punya anak, itu nggak kemudian menghambat apa ya mimpi kita, tapi pastinya harus dengan izin suami ya gitu. Maksudnya itu semua bisa bisa dilakukan lah gitu untuk kita tetap berkarya lah gitu, mewujudkan atau mengaktualisasikan apa yang menjadi passion kita. Jadi ya itu kenapa hukum, karena memang passionnya aku tuh suka banget belajar hukum Nyil, entah kenapa gitu ya. Buat aku tuh menarik banget gitu dunia hukum gitu. Sampai akhirnya sekarang aku menjalani karir juga sebagai notaris gitu. Ya itu juga karena passionku di bidang hukum, gitu aja sih. Oke, jadi notaris nih. Jadi kawan puan, Mpok Alia ini salah satu notaris di Kota Depok ya, Mpok ya. Kita Iya share kan kita. informasi teman-teman kawan puan yang mau bikin saat ini saya masih jadi host, Pak Alia. Jadi saya harus promosiin yang ada di sini tamunya, nggak boleh promosi diri sendiri. Jadi Mpok Alia ini, kalau teman-teman kawan-kawan puan yang pengen bikin di daerah Depok, boleh langsung ke Mpok Alia Rohali. Nah, Pok, ini ada pertanyaan juga nih, Pok. Kan kita nih poin hari ini adalah attitude ya. Kalau attitude atau tingkah lakunya wanita hukum tuh kayak apa sih, Pok, di matanya, Pok? Yang ideal tuh seperti apa? Yang galak kah, yang tegas kah, yang mengayomi kah, atau apa gitu? Gimana sih kira-kira tingkah lakunya si notaris ini yang benar seperti apa sih? Itu apa ada aturan undang-undangnya, atau kita harus nggak boleh ketawa kenceng, nggak boleh pakai rok pendek, atau gimana? Coba dong Mbok di share gitu. Langsung ketawa nih kayaknya Mbok nih. Masa gitu sih? Ya kalau kita sih sebagai notaris kan pasti ada kode etiknya ya, tapi itu pun juga lebih ke dalam kita menjalankan jabatan kita gitu kan Nyil. Ada kode etiknya, tapi sih kalau berprofesi sebagai penegak ya, ya pastinya kan kita sehari-hari harus ada apa ya, semua tuh harus ada dasar hukumnya ya Nyil ya. Itu kayaknya juga pasti akan kebawa gitu akhirnya dalam kehidupan sehari-hari kalau nggak ada dalil yang soheh gitu.
atau informasi yang akurat gitu kan kayaknya belum bisa kita jadikan apa istilahnya ya, belum ada langkah lah gitu. Nah jadi memang aku pikir sih itu gitu, kita tuh semua harus ada dasarnya gitu kalau kalau kita sebagai orang yang bergerak di bidang hukum, karena memang kita kan terbiasa kan segala sesuatu tuh pasal berapa dasar hukumnya, pasal berapa dasar hukumnya gitu. Jadi ke bawah segala sesuatu tuh harus ada dalilnya gitu. Dan itu ke bawah dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Sama terus kalau hukum tuh kan juga masalah apa ya, kita harus banyak, literasi kita tuh juga harus baik ya. Maksudnya kita harus banyak membaca gitu. Karena kata-kata dalam dunia hukum itu kan juga penuh makna gitu ya, bisa berbagai macam makna gitu. Nah sehingga kita kalau membaca pun kita harus teliti lah gitu, harus punya literasi membaca yang baik gitu aja sih kayaknya. Itu kemampuan. Jadi kalau jadi notaris tuh mau nggak mau kebiasaan kita atau tingkah laku kita kan jadi kayak semua tuh dicari dasar hukumnya supaya kita kayak punya pegangan gitu ya udah, karena memang kebiasaan notaris tuh pasti nanya dasar hukumnya apa, pasal berapa, undang-undang yang mana, dan itu pasti mau nggak mau itu pasti akan terbawa kita di kehidupan sehari-hari. Ini by the way nih Mpok Alia ada dari Dewa Ayu Notaris PPAT Bandung Barat. Hai Alia, mungkin disapa dulu Mpok. Hai, assalamualaikum. Terus ada Oci dari Jogja, family is number one katanya. Terus Mbak Anissa Alfarisi, ada dia bilang to think is to create, positive thinking aja katanya. Sama Mbak Alia, awet muda banget sih, fresh banget. Kiatnya apa Mbak? Kiatnya apa? Positive thinking lagi ya Mbak ya? Iya deh, kayaknya itu deh. Sama aku tuh suka bermake up ya Nyil, tapi kamu tau lah gitu. Gue tuh kalau misalkan tiba-tiba lagi agak menor gitu ya, pasti semua orang tuh kayak langsung aneh gitu loh kayaknya gitu. Karena aku tuh orangnya jarang make up kayak Nyil ya gitu. Ih, cakep banget oh gitu. Kayaknya heboh gitu kayak kalau udah gue tuh bermake up yang agak full gitu ya, kayak orang pada bingung gitu. Tapi mungkin itu juga salah satu apa ya? Jadi karena makeup secukupnya aja gitu, nggak yang berat tiap hari, jadi kayak kulitku tuh agak lumayan terjaga gitu loh Nyil gitu. Dan aku tuh nggak pernah terlalu macem-macem melakukan perawatan yang berlebihan, tapi yang essential tuh aku kerjain gitu, kayak membersihkan muka tuh bener-bener aku perhatiin banget gitu, karena itu juga kunci gitu ya. Jadi hal-hal yang kecil dan rutin aja sih aku lakukan gitu kalau untuk menjaga kulit supaya kayaknya nggak terlalu, kayaknya lumayan deh gue tuh nggak terlalu berkerut-kerut ya, walaupun ada ya pasti, namanya juga udah berumur ya, tapi kayaknya nggak terlalu gitu. Nah salah satunya tuh kayaknya karena nggak terlalu sering terpapar make up sih kayaknya. Nah, itu kemampuan kalau mau awet muda, poinnya satu, jangan sering make up. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan nggak terlalu baik juga ya, Pak ya. Jadi memang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak ya, secukupnya aja gitu, terus seperlunya gitu. Oke, ini dari Farca Purba. Aku big fansnya Mbak Alia Rohali nih. Pengen nanya dong kalau lari sejak kapan? Waduh, terus sejak kapan Pok mulai lari tuh Pok? Mungkin teman-teman kawan-kawan juga di sini pengen tahu karena suka lari kan, larinya ini salah satu notari BOD-nya Notari Runners nih, salah satu pendiri Notari Runners nih Pak Oya nih, bosnya presiden of. Kalau aku sih presiden of Notari Runner Indonesia ya Nyil. Kalau aku lari tuh dari tahun 2000 berapa ya, 2002 deh aku mulai lari. Jadi emang udah lama sih, dari muda gitu ya, dari umur 20-an tuh udah tuh happy banget deh. Jadi kalau orang mungkin ngeliatnya lelah gitu ya, terus panas-pasan, capek, keringetan. Tapi buat aku tuh sebenarnya tuh momen yang sangat apa ya, membahagiakan gitu loh Nil. Gue kalau lari itu tuh kayak membahagiakan banget gitu. Kayaknya tuh bisa unleash all negativity gitu ya dengan lari gitu. Kayaknya barengan keringet yang keluar juga tuh segala macam negatif yang ion-ion negatif yang ada di dalam pikiran dan tubuhku gitu. Jadi itu me time juga kalau buat aku, makanya aku sangat menikmati banget lari sendiri, itu aku menikmati gitu.
Uh, itu yang pertama. Terus yang kedua ya aku udah bisa dapetin positifnya ya, dalam arti lebih bugar, lebih sehat insya Allah gitu, lebih bahagia gitu ya. Terus ketemu teman-teman juga yang senang lari, banyak banget gitu, terus ada komunitasnya. Jadi itu deh kenapa aku suka lari. Jadi boleh juga semua nih yang join di IG Live ini untuk mulai berolahraga juga gitu. Oke. Terus ini ada lagi Po, pertanyaan nih Po. Mungkin kita masih ada sekitar 10 sampai 15 menit lagi untuk tetap live. Ini soalnya pertanyaannya banyak tuh, banyak yang join. Terus saya, hey itu Mbak Alia Rohali, aku big fans, banyak kan big fans, sudah cantik, baik hati, ramah. Jadi isinya cuma itu tuh yang komen-komen terhadap sosoknya si Alia Rohali. Nah ini ada yang tanya juga nih Po. Dari pagi itu coba dong ceritain ke kita mau rutinitas di pagi hari Mpok nih sama rutinitas aku. Iya. Nyil. Ya, putus ya suaranya ya? Unyil. Halo, Po. Bisa dengar suara aku kan? Bisa, Oke, bisa. rutinitas Emang ya. wifi-nya agak. Ya. Ya. Jadi kalau rutinitas aku itu mungkin gini, aku tuh orangnya tidur tuh cepet ya Nyil ya. Itu juga mungkin salah satu tips aku juga sih. Aku tuh orangnya tidurnya cukup gitu, dalam arti nggak pernah begadang. Nah, biasanya aku jam 9 tuh udah tidur ya. Jadi makanya kalau teman-teman tuh udah tahu gitu, kalau udah lewat jam 9 tuh udah jangan hubungin gue deh gitu, karena udah pasti nggak nyaut gitu. Udah aku tidur cepet, tapi aku bangun juga cepet Nyil. Itu biasanya 3:30 tuh udah alarm alami gitu ya. Bahkan kadang-kadang jam 3 gitu tuh udah kebangun. Suamiku tuh juga polanya sama gitu. Tidur cepet, bangun juga cepet gitu. Nah jadi kita tuh memulai kegiatan tuh pagi hari banget kalau di rumah ini gitu. 3:30 gitu ya, ngapa-ngapain segala sesuatu. Terus anak-anak tuh biasanya jam 5, 5:30 tuh juga udah pada bangun. Ya udah, biasanya aku jam 5:30 tuh ya setelah beberes suami ya, nyiapin dia obat yang harus dia minum, segala macam kudapan, teh, kopi dan sebagainya. Nah, aku biasanya 5:30 tuh ada kajian rutin yang aku ikutin di YouTube gitu. Nah, itu biasanya sampai 5:30 tuh ya, everyday tuh aku ikut kajian itu, udah mulai sejak pandemi ini. Nah, habis itu tuh aku pasti ke GBK gitu, atau pokoknya olahraga lah gitu ya. Olahraga lah gitu tuh everyday gitu. Kecuali kalau hari Kamis tuh baru aku nggak olahraga karena aku ada siaran pagi di RRI. Ya udah, abis itu pulang terus kerja, mengerjakan segala aktivitas. Kalau nggak ada di rumah aja sih, kalau sejak pandemi nggak kemana-mana gitu, nemenin anak-anak aja sekolah online dan sebagainya gitu. Terus ya udah, malam jam 8 juga udah beberes mau tidur, jam 9 udah tidur beneran. Jadi emang rutinitasnya itu selalu terjaga ya Po, dan selalu ada poin kajian sama olahraga. Nah itu kawan-kawan kita harus banyak belajar dari Po Alia juga, bahwa tetap olahraga sama kajian ilmu itu akan mengisi batin sama fisik kita sebetulnya. Jadi kita bisa memulai hari juga dengan penuh bahagia, terus sehat gitu kan. Mungkin saya akan meniru ya untuk bagian yang lari itu. Soalnya saya sukanya lari dari kenyataan kok. Sebenarnya bisa macam-macam sih olahraga ya. Kebetulan aku sukanya lari, naik sepeda, pilates. Udah cuma 3 itu aja sih kalau aku. Sepeda juga kadang-kadang gitu ya. Lebih ke lari sama pilates sih sebenarnya. Cuma aku selalu memulainya tuh pagi hari. Aku nggak bisa olahraga sore-sore tuh nggak bisa Nyil. Udah lelah jadi nggak maksimal gitu. Olahraga tuh di pagi hari gitu. Jadi bener-bener masih fresh banget. Ini Mbak Nina Farid. Ayah inspiring banget. Terus tadi ada yang ngomong juga. Thank you Nina. Terima kasih udah join. Ini Putri Hudri ya. Nanya nih poinnya. Mbak Cici, Mbak Alia dan Mbak Devi idola banget.
Wuih, Devi, idola. Ini Putri Hudri, Teh Alia sekarang gabung ke PAN. Nah, pertanyaannya to the point tuh, Mbak. Teh Alia sekarang gabung ke PAN. Sebenarnya sih nggak gabung ke PAN. Aku gabung ke Devi aku. Ini karena Devi, Desi juga Jadi, ya kan yang minta. Jadi kan aku nggak bisa menolak. Ini gimana sih, Dev? Ya. Jadi kawan Puan, jadi hari ini kan memang program Puan Amanat salah satu saya partai PAN, tapi memang untuk kita dalam live ini nggak ada bicarakan politik, bahwa kita memang memberikan inspirasi dari perempuan inspiratif, salah satunya Pak Olia Rohali, untuk berbagi pengalaman ke kawan-kawan Puan di luar sana, ya kan? Jadi bagaimana sih cara kita menghadapi kehidupan, belajar dari orang-orang sukses nih, macamnya Pak Alia. Jadi memang kita di sini nggak ngomongin politik, tapi kita lebih bagaimanakah perempuan itu menjadi salah satu yang glowing lah di dalam lingkungannya, terutama di lingkungan keluarga dan di lingkungan bermasyarakat. Bener ya, kok ya? Jadi itu poinnya kita ngobrol nih. Jadi bukan lebih ke politik, atau politik masih lama 2024 yang Polia ya. Masih lama 2024, jadi Oh, jangan-jangan karena gue berbagi. pakai baju biru ya, ini dari pagi loh, ini nggak ada maksud ya. Gitu. Jadi Pak, hari ini kita tuh setiap live dengan Puan Amanat, kita tuh selalu kasih yang namanya free untuk teman-teman yang ada di sini. Jadi kita ada 2 free pouch make up. Pak Alia harus kasih 2 pertanyaan. 2 pertanyaan, nanti teman-teman kawan-kawan Puan yang ikut live itu harus nge-DM di Puan Amanat, di capture, kemudian di tag di Insta story kalian masing-masing, tag saya, tag Mbak Alia, dan tag Puan Amanat. Nanti kita akan pilih 2 pemenangnya. Nah, kira-kira Mpok mau kasih 2 pertanyaan apa nih sama teman-teman yang kawan-kawan Puan yang ikut live hari ini? Kira-kira Mpok Alia mau kasih pertanyaan, 2 pertanyaan Mpok, yang dari tadi sudah kita bahas nih. Oh, 2 pertanyaan ya. Pertanyaan susah apa pertanyaan gampang? Terserah tamunya hari ini. Nyil. Terserah tamunya hari ini. Oke. Apa ya yang nggak bisa di browse ya? Oke. Apa yang menjadi kunci utama untuk menghindari stres? Jadi apa kunci utama menghindari stres menurut Alia Rohali ya. Terus sama satu lagi nih agak gampang deh. Selain lari dan naik sepeda, olahraga apa lagi aku suka lakukan? Jadi kan tadi aku nyebut 3 tuh. Lari mah orang udah banyak tahu, naik sepeda juga. Nah, satu lagi tadi aku sempat nyebut olahraga apa yang udah aku lakukan tuh udah 10 tahun kali itu ya. Rutin juga. Nah, itu olahraga apa? Itu dia pertanyaannya. Nah, kawan Puan dicatat ya, kunci utama untuk menghindari stres ala Alia Rohali. Kemudian selain lari dan naik sepeda, olahraga apa yang Alia Rohali biasa kerjakan? Nah, jadi disebutin tuh. Jadi teman-teman harus jawab, kirim DM ke Puan Amanat, kemudian di screenshot, kemudian kalian tag di story kalian, tolong tag tag Mpok Alia sama tag Puan Amanat. Kita akan pilih 2 pemenang, yang milih langsung nanti Mpok Alia. Ya Mpok Alia ya, nanti dari tim kami yang akan pilih Mpok Alia mau yang menang. Jadi kalian harus tag ya, kalau nggak di tag kita nggak mau masukin sebagai kandidat. Jadi harus tag Devi_Herlina, Alia Rohali, kemudian Puan Amanat. Kalian harus tag 3 itu, karena hari ini kan aku hostnya. Ya Mpok ya. Jadi kawan-kawan Puan sebenarnya sih, by the way itu ada ketua umum Puannya, Bu Intan. Assalamualaikum, selamat berjoin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makin mau selesai, makin banyak yang join nih, Pak. Sebenarnya sih maunya sih 1,5 jam ya. Jadwal kita tuh hanya 30 menit sebetulnya, tapi berhubung saya hostnya dan pembicaraan makanya saya agak mundur-mundurin nih, Pak. Jadi kawan-kawan Puan, hari ini memang
kita bulan terakhir membahas masalah bagaimana kecantikan perempuan lewat wanita-wanita inspiratif. Karena hari ini adalah Alia Rohali, salah satu putri Indonesia, kemudian Jakarta Barat, kemudian sekarang menjabat sebagai notaris di Kota Depok. Sudah berbagi pengalaman beliau. Terima kasih loh Mpok Alia untuk partisipasinya di Puan Amanat, dan makasih juga udah kasih kita ujangan-ujangan nih. Nah, mungkin sebagai penutup nih Mpok, pengennya sih ngobrol terus Mpok seperti biasa, tapi ada timing waktu, kayaknya saya akan segera sudahi, tapi sebelumnya tolong kasih ujangan terakhir nih Mpok. Bagaimana sih tipsnya menjadi sukses secara cantik fisik sekaligus cantik tingkah laku dalam karir mencari duit. Nah, itu poinnya tuh Mpok. Karir dalam mencari duit, bagaimana tipsnya tuh bagaimana kecantikan wajah, kecantikan tingkah laku akan menjadi poin kita mencari duit. Nah, gimana tuh Mpok? Mencari cuan. Kalau aku sih pokoknya intinya tuh kita ikhtiar maksimal aja deh gitu. Usaha segala sesuatu tuh kita usaha mengerjakan segala sesuatu itu maksimal ya. Nanti segala macam reward, mau itu uang, mau itu prestasi, mau itu penghargaan, itu pasti akan mengikuti gitu. Jadi yang penting tuh kita usaha maksimal aja tanpa henti dulu gitu. Nanti yang lain pasti akan follow gitu. Karena intinya kalau kita males sih kita nggak akan dapat apa-apa gitu. Tuh duit tuh nggak akan turun dari langit gitu kan, harus diusahakan gitu. Jadi kita mikirnya yang penting usahanya dulu, nanti segala sesuatu reward tuh pasti akan follow gitu. Everything will follow gitu, termasuk duit, cuan, piagam, penghargaan, segala sesuatu gitu. Itu sesuatu yang sangat aku percaya sih. Dan kalaupun belum dapet rezekinya buat kita, ya udah, bukan rezeki kita gitu. Pasti ada kebaikan juga dari itu gitu. Jadi nggak perlu stres juga gitu. Let it flow aja everything. Terus ikhtiar maksimal gitu. Itu kawan-kawan Puan, tips dari seorang wanita sukses, inspiratif, cantik, soleha, pokoknya paket lengkap lah Mpok Alia Rohali. Jadi kawan-kawan Puan, Masya Allah, banyak kekurangan itu saya deh. Ya enggak juga sih, kalau yang teman-temannya yang kenal dengan beliau sih pasti tahu bahwa beliau memang orang yang baik. Mpok ya, gitu. Jadi kawan-kawan Puan, terima kasih sudah join di saya dan Alia Rohali. Kita ketemu lagi setiap hari Kamis 13.30 sampai dengan 14, tapi hari ini kita sampai 14.30 karena pembahasannya banyak yang tertarik karena mengenai kecantikan. Artinya kita harus semangat terus, selalu jadi perempuan inspiratif, cari gali kemampuan diri sebanyak mungkin, mau lewat dari politik, dari dari pekerjaan. Pokoknya perempuan itu di luar sana semua hebat. Dan jangan sampai lupa kita adalah contoh untuk anak-anak kita di rumah dan di keluarga. Jadi kita ketemu lagi ya kawan Puan, tolong untuk jawaban dapat free make up pouch. Harus tag saya Devi kali, kemudian Puan Amanat, langsung screenshot dan tag di Instastory. Terima kasih kawan Puan semua. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Waalaikumsalam Damil. Dadah. Terima kasih semuanya udah join. Bye-bye. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Ini